Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada video yang kedua ini di pertemuan kita yang keempat. Melanjutkan materi kita pada video yang pertama kemarin, kita sudah membahas tentang bentuk dari struktur data. Salah satunya adalah struk atau record. Bagaimana kita menyimpan sebuah data yang bentuknya itu adalah struk atau record di dalam komputer. Nah, untuk sesi video kali ini yang akan kita diskusikan adalah penerapannya. Nah, penerapan struk atau record ya kita sebutnya. Ini dalam bahasa pemrograman C atau C++. Di sini Bu Astika menggunakan compiler Depsi ya. Sebelum nanti kita membahas di contoh yang pertama, kita overview dulu ya materi yang kemarin ya pada video yang pertama, bahwa yang namanya struk atau record itu adalah sekumpulan elemen ya, yang bisa bertipe data sejenis sama atau berbeda-beda. Misalkan saja kemarin Bu Astika menjelaskan contohnya adalah tabel KRS. Bagaimana menyimpan tabel KRS data tabel KRS itu ke dalam komputer? Kita tahu bahwa di dalam tabel KRS itu ada bermacam-macam field atau jenis data. Di antaranya ada nama mata kuliah, kemudian ada jadwal perkuliahan, ada SKS-nya, ada dosen pengampunya di situ, yang dimana masing-masing jenis data ini ya, masing-masing field ini kan tipe datanya berbeda-beda ya. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, bentuk struktur datanya itu namanya adalah struk atau record. Nah, jadi bisa kita juga katakan bahwa struk atau record itu kumpulan dari array-array yang tipe datanya bisa jadi sama semua atau berbeda-beda. Itu ya, kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana penerapannya dalam program. Contoh yang pertama. Di sini sederhananya pada contoh ini adalah ingin mengimplementasikan pemakaian struk atau record. Saya sebutnya struk saja ya. Struk. Di sini struknya ini bernama orang. Untuk baris yang pertama dan sampai dengan baris ke-8, sampai dengan baris yang ke-6 sudah tahu ya maksudnya ya. Jadi Bu Astika langsung lompat ke baris yang ke-7 langsung ya. Nah, pada baris yang ke-7 ini adalah bagaimana cara mendeklarasikan struk di dalam C atau C++. Nah, kalian perhatikan di baris 7 sampai dengan baris 11. Nah, di baris 7 ini, nah kemarin sudah Bu Astika jelaskan, kalau mau bikin struk atau record, awali dulu dengan perintahnya itu adalah struk. Seperti ini ya, struct. Kemudian diikuti dengan nama struknya atau nama recordnya itu untuk menyimpan data apa nih. Nah, berikan nama sesuai dengan karakter dari data yang disimpan itu data apa. Misalkan di sini saya berikan nama adalah orang. Kemudian di dalam struk orang ini ada dua jenis data. Data yang pertama itu adalah nama, variabel nama, yang tipenya karakter. Kemudian data yang kedua itu adalah variabel umur. Variabel umur nanti digunakan untuk menyimpan umur si nama ini ya. Jadi nanti misalkan namanya Astika, umurnya 17 gitu ya. Nah, disimpan di variabel umur, tipenya adalah short. Kenapa memilih short? Karena kalau umur kan dia objek datanya tidak terlalu banyak ya, masih dalam
puluhan, syukur sampai 100 ya bonusnya banyak sekali. Oke, kemudian berikutnya adalah saya di sini. Saya. Oke. Sehingga nanti apabila saya ingin menggunakan atau menyimpan data di dalam struk orang ini, saya bisa menyebut variabel ini ya. Ini kemarin sudah diulas pada video yang pertama ya. Jadi kita bisa membuat tipe data dari bentukan struk yang sudah kita buat. Nah, contoh ini adalah kita membuat sebuah variabel saya yang tipe datanya itu adalah struk atau bentukan yang sudah kita buat tadi ya, struknya ya, yang isinya adalah nama dan umur di sini. Selanjutnya, kita bergeser ke baris ke-12. Sebelum ke baris yang ke-12, saya ulangi lagi bahwa baris ke-7 sampai dengan baris ke-11 itu adalah contoh cara kita mendeklarasikan struk di dalam C, seperti itu. Nah, berikutnya di baris yang ke-12, kalian perhatikan di situ, itu adalah baris untuk mencetak informasi ke layar nanti ya, program kalian setelah dieksekusi nanti. Nah, seperti yang terlihat kotak berwarna hitam di sini. Seperti kotak yang berwarna hitam di sini. Ini adalah keluaran ketika nanti program yang sudah kalian buat, kalian compile dan tidak ada error, kemudian kalian running. Nah, hasilnya seperti ini, kotak hitam ini. Nama. Informasi nama ini bisa muncul ke layar keluarannya karena ada perintah printf ini. Sekarang kita belajar tentang printf ya. Kalau kemarin kita bisa menggunakan cout. Cout dengan printf itu sama ya. Cout dengan printf itu fungsinya sama. Yang membedakan adalah cara menulisnya saja. Kalau di cout kemarin kita menggunakan tanda kurungnya itu siku ya. Nah, kalau di printf ini kita menggunakan tanda kurungnya seperti ini. Kemudian informasi yang mau ditampilkan, kalau itu berupa string atau teks, itu diapit dengan tanda titik 2. Kemudian silakan dimasukkan informasi apa yang ingin ditampilkan di layar seperti itu. Nah, di sini kita tampilkan nama. Kemudian nanti apabila si pengguna memasukkan sebuah inputan di situ, misalkan nama Astika gitu, maka Astika itu akan disimpan menggunakan perintah cin. Itu ya. Cin. Cin.getLine, nah masih dalam satu baris ya yang disimpan. Kemudian nah ini yang berbeda di sini. Yang disebutkan tidak hanya variabel yang digunakan untuk menyimpan data namanya, tapi sebutkan dulu variabel record-nya tadi atau struknya tadi. Nah, tadi kan kita sudah membuat dengan nama saya ya, bentukannya ya. Nah, saya ini dipanggil dulu. Saya, kemudian dot ya. Dot karena variabel tunggal jenisnya, kemudian baru dipanggil nama variabelnya nama. Itu ya, panjang karakternya adalah 40. Seperti itu. Jadi caranya misalkan nama, kemudian kalian masukkan Astika misalkan. Maka Astika ini akan disimpan di dalam memori komputer itu menggunakan perintah nomor 13 ini. Gitu. Kemudian yang baris ke-14 kita geser. Nah, pada baris yang ke-14 ini sama. Mau menampilkan informasi umur. Di sini pengguna memasukkan umurnya berapa. Misalkan Sweet 17 tadi 17 misalkan, umur Astika 17. Maka angka 17 itu akan disimpan dengan menggunakan perintah nomor 15. Pakai scanf ini. Nah,
Kok perintahnya beda, Bu? Kemarin kita sudah bahas menggunakan perintah cin ya. Nah, cin dan scanf ini sama saja fungsinya ya. Jangan bingung, sama saja fungsinya. Yang membedakan sekali lagi cara menuliskannya ya. Kalau di scanf sebelum memanggil variabel yang akan digunakan untuk tempat menyimpan sebuah data itu, kita harus memanggil ini dulu pointernya. Ya, rujukannya ya. Nanti di modul praktikum, pada saat praktikum, di modulnya itu juga ada nanti beberapa tipe data itu kalau menggunakan perintah scanf itu pointernya apa. Nah, di sini kalian perhatikan, kita skip dulu itu. Nanti kita bahas untuk contoh-contoh berikutnya ya, contoh-contoh program berikutnya. %i. Kenapa %i? Karena kita lihat di sini, yang akan dipanggil di sini itu adalah variabel umur. Ya, yang akan disimpan itu tempatnya adalah namanya variabel umur. Nah, umur ini tipenya adalah short. Kalau tipenya short, berarti menggunakan %i kalau kita pakai perintah scanf. Gitu. Nanti akan beda lagi kalau misalkan nih, misalkan variabelnya, kita bahas contoh yang lain. Misalkan variabelnya adalah untuk menyimpan data desimal, kita pakai float misalkan. Maka nanti kalau kita menggunakan perintah scanf dengan variabel bertipe float, persennya bukan %i. Kita bisa pakai %f. Nah, itu harus nanti kalian hafalkan ya. Persen-persenannya nanti pointernya kalau variabelnya itu tipenya ini, persennya apa. Kalau variabelnya tipenya string, %s. Kemudian kalau variabelnya tipenya double, %d, dan lain sebagainya. Itu harus dicermati. Nah, ini khusus untuk yang menggunakan perintah scanf. Kalau cin kemarin kan kalau kalian perhatikan, kita cukup memanggil perintah cin, kemudian diikuti tanda kurung siku tutup seperti ini, kemudian baru dipanggil nama variabelnya. Nah, kalau kita menggunakan fungsi scanf ini, sebelum memanggil nama variabelnya, kita pakai persen ini. Itu caranya. Nah, oke. Kemudian saya lanjut ke baris 16 di sini, printf. Baris 16 ini digunakan untuk mencetak kembali inputan yang sudah disimpan tadi. Jadi pengen ngecek, saya pengen nyetak tadi inputan yang sudah saya ketikkan tadi di layar sebelumnya. Di baris sebelumnya ya. %s. Kenapa %s? Karena yang mau dipanggil adalah variabel nama saya .nama. Nama ini kan tipenya karakter. Nah, kita bisa pakai %s di sini. Berumur %i. %i. Kenapa %i? Karena yang dipanggil berikutnya itu adalah variabel umur. Umur itu tipenya short in. Sehingga di sini kita menggunakan %i. Nah, kemudian return 0, kalian sudah tahu ya fungsinya return 0 itu apa. Kemudian tutup blok penutup programnya. Nah, setelah coding ini kita selesaikan, berikutnya kita compile dulu nih. Cara compile-nya kan kemarin sudah bisa ya. Nah, setelah di-compile, hasilnya pada compile log-nya itu tidak ada error di situ, kita lanjutkan untuk proses running di sini. Nah, setelah di running, contohnya di sini misalkan Bu Astika inputkan oke gitu. Kemudian umurnya 20. Setelah itu dengan perintah 16 ini dicetaklah oke berumur 20. Kenapa ini bisa menampilkan lagi? Karena tadi kita panggil lagi variabelnya. Nah, sebelum memanggil variabelnya, sebutkan dulu variabel itu ada di record atau struct nama apa. Nah, karena tadi namanya saya, jadi panggil saya .nama, saya .umur, seperti itu. Jadi itu contoh yang pertama, silahkan dipraktekkan nanti sendiri-sendiri.
supaya tahu ya fungsi setiap barisnya. Jadi kalau mau buat program itu jangan dihafalkan ya. Sekali lagi ya, dilatih algoritma kalian nanti. Jadi nanti mau diaplikasikan algoritma itu mau diaplikasikan bahasa pemrograman C atau Java atau PHP itu akan memudahkan kalian ya. Memudahkan kalian tinggal belajar tentang karakteristik dari bahasa pemrogramannya itu. Poin pentingnya ada yang harus dilatih algoritma kalian. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini, kita sudah bahas teorinya kemarin di video yang pertama ya, di pertemuan yang keempat. Struk in struk, struk di dalam struk. Contohnya ini. Di contoh yang kedua ini adalah implementasi dari struk dalam struk. Misalkan pada baris yang keempat sampai dengan ke-8, kita membuat struknya dulu. Ada struk bernama mahasiswa yang isi datanya itu ada 3. Field yang pertama itu adalah name, field yang kedua itu adalah address, kemudian field yang ketiga itu adalah X, umurnya. Masing-masing variabel itu sudah memiliki tipe datanya sendiri-sendiri. Masing-masing variabel sudah memiliki tipe datanya sendiri. Kita deklarasikan dulu tipe datanya. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan struk atau record yang sudah kita buat tadi ini ya ke dalam program kita. Kita bikin struk lagi nih. Struk mahasiswa MHS1 sama MHS2. Jadi struk mahasiswa ini ya kita menggunakan jadi struk di dalam struk yang sudah kita buat tadi, kita buat struk yang baru ya, yang tipenya adalah struk sebelumnya. MHS1, MHS2. Kemudian ceritanya adalah yang proses berikutnya kita pengen ngisi ya, inisialisasi nilai ke dalam struknya. Kita isi. Struk yang pertama itu MHS1 kita isi dulu masing-masing datanya. Mahasiswa 1, MHS1, name-nya itu Astika misalkan, kemudian address-nya itu Klaten, X-nya itu 22 umurnya. And then yang struk berikutnya mahasiswa 2 kita isikan juga datanya. Misalkan di sini contohnya saja name-nya Arka, address-nya Jogja, kemudian umurnya 20. Kemudian next, kita ingin cetak isi struknya. Jadi kita ingin cetak isi data yang sudah kita masukkan tadi. Caranya adalah kita memanggil. Di sini Bu Astika menggunakan perintah printf ya. Nanti kalau program ini mau kalian ubah menggunakan cout-nya, cout atau cin ya, menggunakan perintah cout, silakan, boleh. Mudah yang mana Bu? Selera kalau seperti ini ya. Kembali lagi ke individu masing-masing. Lebih enjoy-nya itu menggunakan perintah yang mana. Yang penting fungsinya sama kan di sini. Printf. Kemudian ditampilkan namanya siapa? Pakai %s ya. Karena kita pakai perintah printf. %s. Kemudian ini. Ketika dia ingin menampilkan variabel nama, data namanya siapa, dia akan merujuk dulu pada struk yang dia buat. Yang mau ditampilkan struk yang mana nih? MHS1.name. Berarti isi data yang ada pada struk MHS1. Mestinya nanti yang ditampilkan adalah Astika di sini. Kemudian selanjutnya next, sama. Misalkan pengen nampilin alamat, umur, tinggal memilih dulu struk yang mana nih, MHS1 atau MHS2. Kemudian kalau sudah ditentukan struknya yang mana, baru nanti merujuk ke data yang mau ditampilkan itu data apa? Name-nya, address-nya, atau X-nya di sini. Dengan tanda titik dulu nanti. Jadi MHS1 titik X atau address seperti itu.
Oke, itu contoh yang kedua di sini ya. Jadi penerapan dari struct di dalam struct ya. Jadi kalau ditampilkan programnya seperti ini. Oke, itu contoh yang kedua. Silahkan nanti kalian praktekkan juga contoh yang kedua supaya tahu prosesnya seperti apa. Itu ya. Jadi harus banyak latihan di sini. Selanjutnya adalah ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini adalah array dalam struct. Nah, teorinya, penjelasannya sudah kita diskusikan pada video sebelumnya kemarin ya. Array dalam struct. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini ceritanya kita ingin menyimpan beberapa data yang ada dua jenis data ya. Data yang pertama adalah nama, data yang kedua adalah alamat. Nama dan alamat ini kita simpan di dalam struk orang ya. Kita buatkan bentuk struktur datanya itu adalah dalam bentuk record atau struk yang namanya orang di sini. Kemudian perhatikan pada baris yang ke-8 ini, array dalam struknya. Ada variabel org. Org ini tipe datanya itu adalah struk yang sudah kita buat sebelumnya itu namanya orang. Jadi bisa ya kita mendeklarasikan membuat tipe data bentukan dari struk yang sudah kita buat. Kemudian kalian perhatikan di sini 3 di sini artinya variabel orang ini tipenya variabel orang ini adalah kumpulan array yang nanti jumlahnya bukan kumpulan array, kumpulan elemen di dalam array yang jumlah datanya nanti adalah 3 di sini. Ada 3 data di sini. Baris ke-9 hanya tampilan saja masukkan data. Kemudian di baris yang ke-10 ini adalah perulangan. Ini digunakan untuk menginputkan data secara dinamis ya. Jadi dinamis di sini maksudnya adalah ketika nanti program itu dimasukkan, data itu akan akan diinputkan oleh si penggunanya. Beda dengan contoh yang kedua tadi ya. Kalau kedua tadi kan statis ya, ada di dalam programnya. Jadi kalau mau mengubah data nama tadi, nama mahasiswanya harus ngopreknya di dalam codingnya. Nah, kalau di contoh yang ketiga ini kita ngopreknya ya, nanti kalau programnya dijalankan untuk kedua kalinya, kita inputkan dengan nama yang berbeda, itu bisa. For ya, inputannya ada di keluarannya ketika nanti. For di sini dia akan mulai menginputkan pada indeks yang ke-0 dulu ya, I sama dengan 0. Yang diinputkan apa? Ada nama, ada alamat di sini. Ada alamat, ada nama. Nah, begitu alamat ini kita simpan, kita inputkan, namanya siapa? Misalkan Astika. Alamatnya Klaten. Nah, inputan itu akan kita simpan dengan perintah get. Nah, ini bisa dapat lagi ya. Jadi selain kita dapat menggunakan cin, kemudian scanf, kita juga bisa memakai gets di sini. Gets siapa? Get org. Kenapa yang dipanggil org? Karena ini tadi array-nya kan namanya org ya. Org, kemudian kurung kurawal seperti ini, di dalam kurung adalah i-nya. I itu adalah variabel indeksnya, indeks dari array-nya tadi ya. Urutan indeksnya yang ada di dalam array-nya tadi. I, kalau tadi dia ada di i yang ke-0 ya berarti 0 di sini. org 0 dot nama karena dia digunakan karena dia akan menyimpan inputan berupa nama di situ. Kemudian alamat juga sama, gets org i di sini dot alamat karena dia ingin menyimpan inputan alamat tadi. Itu akan dia lakukan ya, perulangan itu akan dia lakukan sampai kondisinya itu i kurang dari 3 ya. Jadi kalau sudah inputan ke berapa itu? 0, 1, 2. Maka inputan yang keempat, dia akan berhenti. Karena apa? Ini mintanya
Cuman jumlah maksimalnya adalah 3 buah data saja, struk ya, data struk. Oke, setelah dimasukkan, langkah berikutnya kita ingin mencetak kembali nih inputan yang sudah kita masukkan tadi. Kita perintahnya bisa menggunakan for lagi. Jadi dikunjungi indeksnya, dikunjungi elemennya yang ada pada array-nya tadi, yang jumlahnya 3. Pertama dia kunjungi indeks yang ke-0 dulu. Indeks ke-0 itu isinya apa sih tadi? Oh, Astika sama Klaten alamatnya. Kemudian dia mengulang lagi perintah yang ke-19. I sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di sini ada perintah I plus plus ya. Kalau kondisinya ini true, nah, sudah selesai dia akan mengincrement ya I plus 1. Berarti selanjutnya nanti proses selanjutnya kalau kondisinya belum memenuhi ini, maka dia akan looping lagi. I sama dengan 1. I sama dengan 1, dia kunjungi isinya apa sih I sama dengan 1? Kemudian, apakah I kurang dari 3? Ya, jika iya dia increment lagi. I sama dengan 1 tambah 1 ya. I plus plus itu artinya plus 1. Tambah 1 berarti I-nya 2 sekarang. I kedua isi datanya apa? Arka, alamatnya Semarang. Kemudian dia cetak. Cara mencetaknya sama memanggilnya. Memanggilnya adalah ORG, I-nya indeks yang dia kunjungi pada perulangan baris yang ke-19, kemudian dot nama. Tergantung yang akan kita mau cetak itu yang data apa. Kalau nama ya dipanggil nama, kalau alamat dipanggil alamat. Nah, ini nomor, perhatikan nomor di sini. Nomor di sini karena ingin tampilannya itu Bu Astika mulai dari 1 ya. Mulai dari nomor 1, sehingga di sini saya berikan I plus 1, karena defaultnya indeksnya itu kan mulai dari 0 ya tadi ya. Nah, supaya tampilannya nanti nggak mulai dari 0, angkanya pengennya mulainya dari 1. Jadi bisa kalian menggunakan cara seperti ini. Kemudian, ini. Ini ada yang baru di sini, ada persen 5D, ada persen 30S, ada persen 40S. Maksudnya apa ini? Angka di sini maksudnya adalah jumlah spasinya ya. Kalau ini opsional aja ya, karena pengen tampilannya biar rapi, kalian bisa menggunakan seperti ini. Misalkan dari nomor itu diberikan spasi jeda seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini caranya membuat tampilan rapi seperti ini, jadi biar enak ya, enak dipandang di mata. Nah, ini kalian bisa menggunakan perintah seperti ini. Itu untuk contoh yang ketiga, jadi array dalam struk ya. Kita lanjutkan ke contoh yang keempat nih. Jadi untuk contoh yang ketiga ini silakan kalian praktekkan kembali supaya tahu tujuan perintah-perintah dari program, dari setiap baris di dalam program ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini sama ya, sama seperti contoh yang pertama, kedua ya, yang sudah Bu Astika jelaskan sebelumnya ya. Hanya saja yang membedakan perintah yang Bu Astika gunakan di sini itu adalah pakai cout dan in ya. Nah, kemudian datanya ada 4 di sini. Nah, jadi di struk mahasiswa itu punya 4 buah data di sini. Ada NIM, ada nama, ada alamat, ada umur. Nah, kemudian di program utamanya ingin memasukkan setiap data-data yang ada di dalam struk mahasiswanya itu. Tapi struk mahasiswanya itu saya berikan nama variabel MHS di sini. Itu. Kemudian perhatikan juga penulisan ini ya. Ketika di dalam ini ya, ketika variabel yang akan kita masukkan, yang akan kita simpan itu tipenya adalah teks, karakter atau string di situ, maka kita menggunakan perintah getLine di situ ya. Perhatikan di sini. Untuk mahasiswa, untuk name ya, untuk data name karena ini char, maka kita pakai cin.getLine. Kemudian disebutkan nama variabel struknya, kemudian diikuti variabel yang akan disimpan itu apa namanya, name.
Tapi coba kalian perhatikan baris 19, baris 20 di sini. Karena di sini umur itu tipenya sort in, sehingga pada perintah in-nya itu tidak perlu menggunakan getLine ya, karena tipenya bukan karakter ya. Kita pakai in saja, kemudian panggil struknya apa, diikuti dot, kemudian diikuti nama variabel yang akan digunakan untuk tempat menyimpan umur itu. Kemudian untuk menampilkannya juga sama, seperti ini ya, contohnya sama ya. Jadi silakan dipraktekkan lagi ya. Semakin banyak berlatih, semakin banyak kalian mempraktekkan, nanti akan terbiasa ya menggunakan beberapa fungsi yang ada di dalam C ataupun C++. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kelima. Nah, di contoh yang kelima ini kita contohkan yang tentang struk dalam struk. Nah, kalau lihat banyak sekali ya struknya yang dibuat di sini ya. Ini seperti penjelasan saya di video pertama kemarin ya. Jadi ada beberapa contoh yang sudah saya sebutkan, struk di dalam struk. Nah, salah satunya adalah contoh ini. Misalkan aja alamat ya. Kalau alamat itu kan masih di dalam alamat itu memungkinkan kumpulan data-data juga kan, berarti struk di dalam struk ya. Bisa contohnya kalau alamat itu kan ada jalannya, ada kotanya, ada kode posnya, seperti itu. Kemudian selain alamat itu ada tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir kan di dalamnya juga memungkinkan ada data-datanya lagi seperti tanggalnya, bulan lahirnya, kemudian tahun lahirnya, seperti itu. Nah, kita contohkan pada program ini. Perhatikan. Saya langsung ke baris yang keempat ya. Baris yang keempat, di sini pada baris keempat sampai dengan baris ke-9, struk yang menampung data tinggal ya, yang berisikan jalan, kota, dan pos, kode pos maksudnya. Kemudian pada baris yang ke-10 sampai dengan ke-15, ini adalah struk tanggal lahir, yang isinya itu data-data seperti tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Kemudian untuk yang struk ketiga, namanya mahasiswa. Isinya adalah data NIM, namanya, kemudian alamatnya, dan lahirnya. Nah, si alamat ini kalian perhatikan. Si alamat ini adalah struk di dalam struk. Karena apa? Alamat itu tipenya adalah tinggal. Tinggal ini kan dia berupa struk ya. Yang isi datanya itu adalah ini, jalan, kota, dan kode pos. Demikian juga untuk yang lahir. Lahir ini juga tipe datanya adalah struk. Namanya tanggal lahir, yang isinya adalah tanggal, bulan, tahun. Oke, itu caranya. Kemudian struk mahasiswa ini saya membuat variabel baru namanya MHS yang tipenya mahasiswa. Jadi nanti kalau saya mau menyimpan data mahasiswa ini, saya menyebutnya adalah variabel MHS-nya. Ya. Kita mulai, caranya sama seperti contoh-contoh sebelumnya tadi ya. Jadi out, kemudian ada NIM, masukkan NIM-nya. Kemudian in getLine. Kenapa getLine? Tahu ya alasannya kenapa menggunakan fungsi getLine. Kemudian disebutkan nama variabelnya MHS di sini. MHS.NIM karena digunakan untuk menyimpan inputan NIM tadi ya, datanya. Dimasukkan, oke, and then saya langsung loncat ke baris yang ke-29 dulu karena yang sebelumnya sama seperti fungsi di baris yang 26 ya, sama saja. Hanya beda data saja. Nah, yang baris 29 ini mulai berbeda penyebutannya di sini karena apa? Tadi ada struk di dalam struk. Ceritanya kita ingin menyimpan data jalan. Jadi misalkan jalannya apa? Jalan Janti misalkan. Si Janti tadi itu akan disimpan dengan perintah in.getLine dengan menyebutkan ini urutannya seperti ini. Variabel struknya dulu, MHS tadi, kemudian diikuti dia akan disimpan di dalam alamat, di data alamat di dalam MHS, kemudian dot.
variabelnya apa tadi yang ada di struk tinggalnya? Jalan, toh, jalan namanya adalah seperti ini. Jalan. Jadi ada 3 penyebutan ya. Struknya tadi MHS di dalam alamat, kemudian dot jalan. MHS dot alamat dot jalan. Oke, jadi struk di dalam struk. Oke, sama juga untuk data-data lain yang ada seperti kota, kode pos, kemudian tanggal lahir juga sama ya, ada MHS dot lahir dot tanggal. Jadi penyebutannya harus urut terstruktur seperti itu ya. Jadi dipanggil dulu struk MHS-nya itu namanya apa, kemudian dipanggil variabelnya apa yang akan disimpan, tempatnya di mana, kemudian karena lahir itu punya di dalamnya adalah sebuah struk ya, ditunjuk juga data yang ada di dalam struk itu yang mau disimpan yang mana, tanggal, bulan, atau tahun. Tuh. Itu untuk menginputkan datanya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencetak, memanggil data itu, ingin mengakses data itu. Nah, sama seperti contoh-contoh pada penjelasan sebelumnya ya. Kalau untuk NIM nama sama. Nah, ini sama. Kalau untuk menampilkan data jalannya, kota atau kode posnya, yang tipenya tadi adalah struk di dalam struk, maka penyebutannya sama seperti kita pada saat menyimpan data itu. MHS.alamat.jalan. Ya. Jadi kalau ditampilkan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi alamat, tanggal lahir ada di dalam apa namanya? Ini nih, tampilannya lebih lengkapnya seperti ini. Ada di sini. Oke. Contoh 5 dan contoh 6 itu hampir sama, tapi hati-hati. Contoh 6 itu adalah array di dalam struknya. Array di dalam struknya itu apa ini? Ada 5 mahasiswa di sini ya. Jadi ada 5 mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam struk MHS ini. Oke. Sama ini juga ada struk di dalam struk, ada array di dalam struk ya, kombinasi ya. Oke. Ada contoh, ada 6 contoh di sini. Nah, silahkan kalian praktekkan contoh ini pada compiler kalian masing-masing ya. Mau pakai DevC boleh, mau pakai Microsoft Visual Studio C++ juga boleh, mau pakai kompilator yang lain juga boleh. Nah, kemudian ada problem based learning. Nah, silakan kalian selesaikan problem based learning ini mengacu dari contoh-contoh yang sudah Bu Astika jelaskan tadi. Kasusnya adalah ada data dosen. Data dosen ini berupa struk atau record yang terdiri dari beberapa data. Di antaranya ada NIDN, kemudian ada nama, ada nama dosen, ada prodinya, kemudian ada alamat, ada nomor telepon di sini. Tugasnya apa? Silahkan kalian buat berdasarkan ini. Yang pertama, deklarasikan dulu datanya dalam bahasa pemrograman C atau C++. Kemudian bagaimana cara kalian nanti pakai struknya di situ. Nah, kalau kalian perhatikan penjelasan Bu Astika pada contoh yang pertama sampai contoh yang ke-6, ini bisa ini, pasti bisa ngerjain problem based learning ini. Kemudian silakan kalian nanti buat programnya seperti apa ya. Pada kasus ini bisa nggak nanti diterapkan struk di dalam struk? Nah, jika iya, bagaimana caranya? Silahkan. Silahkan kalian cermati untuk contoh yang pertama sampai dengan contoh yang ke-6 tadi. Silahkan kalian selesaikan dengan kasus yang berbeda, yaitu data dosen. Nah, silahkan kalian coba. Nah, paling lambat nanti hasil dari problem based learning ini kalian selesaikan dan kalian kumpulkan ke Bu Astika itu paling lambat tanggal 6 April. Tanggal 6 April itu hari apa itu? Tanggal 6 itu hari Selasa ya. Hari Selasa minggu depan, nah itu paling lambatnya. Tapi kalau
sudah selesai hari ini atau nanti sudah selesai dalam minggu ini, ya langsung aja dikirimkan, nggak apa-apa ya. Nah, mengirimkannya nanti di bagian pertemuan yang keempat ya. Di bagian pertemuan keempat, nanti kalian lihat di situ ada laporan PBL 01. Oke, silakan nanti kalian kumpulkan hasil PBL ini pada bagian itu ya, dengan nama filenya seperti ini ya. Harus dibuat seperti ini ya nanti ya. NIM strip PBL 01 SD dan Algo 2021. Extensionnya apa, Bu? Pakai dokumen boleh. Pakai dokumen boleh atau pakai PDF ya. Isinya apa? Isi yang harus dilaporkan itu apa? Isinya adalah program yang sudah kalian buat seperti ini ya, contohnya. Jadi programnya plus dengan screenshot hasilnya ya. Screenshot hasilnya seperti itu. Nah, itu untuk problem based learning minggu ini. Nah, minggu depan di pertemuan yang kelima, kita akan membahas materi tentang pointer. Tapi sebelum kita bahas nanti materi tentang pointer, saya nanti minta perwakilan ya, nanti kita door to door aja ya, pas kita via Zoom ya. Nanti untuk menjelaskan hasil dari PBL yang sudah kalian kerjakan pada minggu ini. Itu saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ada bagian yang belum jelas, silahkan nanti ditanyakan pada grup kelas yang sudah tersedia. Oke, sekian dari Bu Astika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.